Shalom, selamat pagi buat kita semuanya jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di ibadah harian HKBP Denpasar. Hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND HKBP yang diambil dari nomor 794 ayat 2. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas penjagaan dan perlindungan-Mu kepada kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk berkarya hari ini dan melakukan segala aktivitas kami bersama dengan saudara kami, keluarga kami, dan semua yang bersama-sama dengan kami menikmati hari ini Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjadi topik penting untuk kami teringati dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap napas kehidupan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak akan bisa jadi apa-apa. Sehingga begitu penting bagi kami Tuhan untuk meneringati nama-Mu yang begitu besar, yang memberikan kepada kami rasa aman dan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu akan kami dengarkan. Berkatilah kami semuanya untuk menelah firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Begini dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian dikatakan dalam nats tersebut. Saudara-saudara kekasih Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan maupun dengan perbuatan, hendaknya semuanya itu berdasarkan Kristus di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan melalui perkataan dan perbuatan, semuanya itu mendatangkan damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kita. Agar damai sejahtera Kristus itu bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita. Entah siapa itu. Entah mereka itu sama dengan kita atau mereka itu berbeda dengan kita. Saat kita mendengar ucapan damai sejahtera Kristus, saudara, apakah yang kita rasakan di dalam hati kita? Kita teringat kembali saat ucapan damai sejahtera ini Yesus katakan kepada para murid-murid yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, yang dalam kondisi kacau, yang dalam kondisi
sangat mendekati stres. Oleh karena mereka menghadapi peristiwa yang begitu tiba-tiba mereka rasakan, yang membuat mereka shock dalam kehidupan. Dan ternyata dalam kondisi seperti ini, pada saat mereka sampai di sebuah tempat dan Yesus datang ke sana menemui mereka, dan Yesus memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara kekasih Kristus, ucapan damai sejahtera yang seperti ini, seperti apakah kita membayangkan perasaan para murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Dan bagi kita sendiri, saat kita mendengarkan ucapan damai sejahtera diucapkan kepada kita, apalagi saat keadaan kehidupan kita sungguh tidak nyaman, tidak mengenakan. Rasanya seperti menjanjikan sebuah keamanan, menjanjikan sebuah keteduhan, menjanjikan sebuah kekeluargaan, persaudaraan, rasa aman, tenang, tertib, sejuk di hati. Kita seolah dibawa kepada sebuah keadaan harmoni yang menciptakan kebahagiaan bagi kita. Dan rasanya pada saat seperti itu, harapan yang pernah kita pikirkan serasakan terkabul. Dan dalam keadaan seperti itu, seperti tercipta sebuah kebahagiaan. Dan orang yang mendapatkan damai sejahtera pastinya adalah menjadi sahabat bagi orang lain. Ketika seseorang mengatakan damai sejahtera kepada kita, tentunya dia datang adalah sebagai teman atau sebagai saudara, bukan musuh. Saat ada damai sejahtera, di situ ada persaudaraan yang rukun. Tidak ada kekacauan, tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan kehendak, dan tidak hanya memikirkan keuntungan. Damai sejahtera Kristus berasal dari teladan Kristus, hidup yang dikendalikan oleh Kristus, bukan dikendalikan oleh ego pribadi dan kelompok, tetapi Kristus yang memerintah secara totalitas di hati setiap orang, dan hal ini akan berdampak lebih baik, lebih aman, dan lebih bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya. Karena kita tahu hidup Kristus adalah hidup yang berdamai, hidup yang bersahabat, hidup yang penuh dengan kasih, yang meskipun semua manusia ini telah bersalah, telah berdosa, tetapi dia datang menawarkan damai sejahtera untuk dinikmati semua orang. Dia mengampuni, dia memaklumi, dan dia menerima keadaan apapun manusia. Dan sebesar apapun kesalahan dan dosa-dosa manusia, tetapi dia datang dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Saudara, kendali Kristus menginginkan kita menciptakan persatuan. Dan sebagai tubuh Kristus, kita juga sebagai jemaat Kristus, di situ kita akan merasakan bahwa sesungguhnya apa yang diberikan oleh Kristus ke dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera, rasa aman, rasa dirangkul dan diampuni, dimaklumi dari keadaan apapun. Dan hal ini akan menjadi sesuatu yang juga bagian dari rencana kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita sudah mendapatkan damai sejahtera dari Kristus,
Bukankah seharusnya juga kita adalah anak-anak yang mengerti dan memahami tentang damai sejahtera itu, sehingga anak-anak Tuhan Yesus Kristus juga akan menghadirkan damai di mana mereka berada. Sehingga di mana ada jemaat Kristus, di situ ada hati damai. Sebab orang-orang Kristus adalah orang-orang yang tahu bersyukur dan orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Jika orang yang tahu bersyukur, mereka pasti hidup di dalam damai sejahtera. Dan itu akan menciptakan sesuatu harmoni yang indah di dalam kehidupan. Saudara, apabila kehidupan seseorang mendatangkan damai sejahtera, itu adalah sebagai tanda-tanda hati orang yang bersyukur atas segala hal di dalam kehidupannya. Dan ini merupakan panggilan Tuhan kepada semua anak-anaknya, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera Kristus, dan kita sudah merasakannya. Dan ini akan mengalir dari kehidupan semua anak-anak Kristus. Karena dalam keadaan apapun kita harus bisa bersyukur, karena Tuhan sudah mempersiapkan segala kehidupan buat anak-anaknya. Jangan pikirkan dari hanya segi ekonomi, kemewahan, kemegahan, dan yang lain sebagainya. Tetapi jauh lebih penting dari itu, Tuhan sudah mempersiapkannya untuk anak-anaknya. Anak-anak yang selalu harus hidup dalam damai sejahtera Kristus. Karena sesungguhnya kekristenan itu adalah kehidupan yang menciptakan damai sejahtera Kristus. Jika kita sadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita memikirkannya, menciptakannya, bukan menuntutnya, tetapi menciptakannya, agar orang-orang yang belum merasakan damai sejahtera Kristus benar-benar bisa disentuh, sehingga mereka juga merasakan kalau sesungguhnya Kristus itu adalah pencipta damai. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Begitu luar biasanya Engkau hadir di tengah kehidupan manusia yang kacau dan tidak layak. Dan kami menyadari Tuhan, betapa kehadiran-Mu sangat kami butuhkan meskipun saat kehidupan begitu kacau. Dengan damai sejahtera-Mu yang Engkau bawa ke tengah-tengah dunia ini, rasa aman dan damai di tengah-tengah dunia ini semakin timbul dan semakin berdampak positif. Ya Tuhan kami, jika semakin banyak orang yang merasakan damai sejahtera-Mu, pasti kehidupan kami akan lebih sejahtera. Karena keamanan ada di sana, kerukunan ada di sana, kekeluargaan ada di sana. Segala hal yang terbaik Tuhan. Karena saat Engkau datang, Engkau mengendalikan segala hal. Dan kami juga, kami harus bisa mengendalikan segala hal yang bersumber dari ego kami. Dan kami membiarkan Engkau mengendalikan kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera-Mu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari anak-anak Tuhan. Dan dunia ini akan merasakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika Engkau menginginkan kami menjadi alat-Mu, kuatkan kami. Izinkan Roh Kudus-Mu ada pada kami. Sehingga damai sejahtera-Mu akan selalu ada pada kami. Memberikan aliran positif ke sekitar kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Hari ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kiranya firman-Mu ini senantiasa memberi pengaruh dalam kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang Engkau kehendaki. Berkatilah pekerjaan, usaha, dan seluruh langkah, harapan, dan cita-cita. Kami serahkan seluruh anak-anak jemaat Tuhan yang bertumbuh, supaya mereka bertumbuh dengan baik, dengan iman kepada Engkau Tuhan. Dan itu akan memimpin mereka hidup lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bisa beraktivitas. Kiranya bekal kehidupan kami tersedia dari anugerah Tuhan. Dan itu akan menjadi hal yang terbaik buat kami, sehingga kami bisa mensyukurinya. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami semuanya. Dengarkanlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali di renungan edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.